Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mamangers, ketemu lagi dengan Mimin di channel Bukan Ilmu Gaib. Kali ini Mimin akan mereview sebuah film biografi dengan judul 127 Hours. Film ini merupakan kisah nyata tentang seorang petualang sekaligus pendaki gunung ekstrim bernama Aron Ralston. Aron adalah seorang pendaki yang doyan pergi ke gunung menyendiri, entah karena dia seorang pengangguran atau kurang gawe, karena apa aku nggak tahu. Suatu hari dia memutuskan untuk melakukan perjalanan ke sebuah taman wisata Canyonland. Dan siapa yang tahu, hari itu akan menjadi sebuah pengalaman mendaki yang tidak akan pernah dilupakan olehnya hingga akhir hayat. Dimana di sana dia terjebak selama berhari-hari, nggak bisa kemana-mana karena tangannya kejepit bebatuan raksasa di sana. Penasaran dengan ceritanya? Yuk tonton video ini setelah intro sampai habis. Namun sebelum itu Mimin ingatkan bahwa ini adalah konten spoiler. Sebelum memulai Mimin ingatkan jangan lupa subscribe, like, dan komen supaya Mimin lebih semangat lagi bikin konten lainnya. Mari kita let's go. Film dimulai dengan kemunculan seorang pria bernama Aron Ralston yang terlihat sedang berkemas-kemas untuk pergi ke suatu tempat. Kemanakah dia? Ya pasti ke Taman Canyon lah. Kan sudah diceritain sama Mimin di atas. Aron menyiapkan berbagai perlengkapan panjat tebing. Tak lupa Aron membawa persediaan makanan serta aqua gelas untuk petualangannya itu. Lalu terlihat Aron seperti mencari-cari sesuatu yang akhirnya tidak dia temukan. Barang itu adalah sebuah pisau lipat serbaguna yang nantinya pisau itu menjadi poin penting penyebab sangat malang-malang nasibnya si Aron. Kemudian sebelum berangkat terdengar bunyi telepon dari seorang wanita bernama Sonya yang kemudian diketahui nanti itu adalah adiknya. Namun Aron tidak mengangkatnya dan membiarkan mesin perekam menjawabnya. Sonya mengajak Aron untuk kumpul-kumpul keluarga, namun tampaknya Sonya juga tidak berharap Aron bisa datang. Dari situ terlihat sosok Aron tidak terlalu memiliki hubungan baik dengan keluarganya, termasuk dengan orang tuanya. Bukan karena orang tuanya yang tak sayang, namun karakter Aron sendiri tipe-tipe manusia yang bodoh amat sama orang-orang di sekitarnya dan dia lebih menyukai hidup menyendiri. Menggunakan mobil, Aron berangkat menuju Canyonland, melintasi jalan tol serta gemerlapnya lampu-lampu kota. Hingga akhirnya Aron tiba di Canyonland pada 25 April 2003. Dia lalu beristirahat di tempat perkemahan terlebih dahulu, mempersiapkan energi untuk hiking esok hari Sabtu. Keesokan harinya, Aron bangun tanpa menggosok gigi. Dia segera tancap gas dengan menggunakan sepeda, mengarungi gurun-gurun tandus menuju spot tujuan pertama yaitu Blue John Canyon. Terlihat Aron bersepeda dengan ugal-ugalan layaknya para pembalap liar di jalanan hingga sepedanya tijalike dan Aron pun jatuh terkusruk. Enggak kapok, John terus bangkit dan menggoyah sepedanya dengan kecepatan yang enggak bisa diukur oleh sepeda motor. Disinilah kita bisa melihat bagaimana karakter Aron yang terlihat sangat menikmati hidupnya ketika dia berpetualang sendiri di alam bebas. Tiba di titik tujuan, Aron lantas turun dari sepeda lalu melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Khawatir sepedanya diambil bagong, tak lupa Aron merantai sepedanya ke salah satu batang pohon di sana. Aron memulai hikingnya, menaiki bukit-bukit terjar, melangkahi batu-batu raksasa di bawah terik panasnya matahari. Dalam perjalanan, Aron bertemu dua wanita cantik bernama Christine dan Megan. Lantas, mereka pun saling berkenalan dan saling berbincang. Diketahui ternyata Christine dan Megan tersesat saat hendak pergi ke sebuah spot bernama Dome di Canyonland. Lantas, karena Aron dididik oleh guru ngajinya untuk saling membantu sesama umat manusia tanpa pamrih dengan hanya mengharapkan ridho sang pencipta, Aron pun dengan senang hati memberitahukan serta mengantar mereka yang tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Enggak sekedar mengantar pulang, Aron pun mengajak mereka melipir sebentar ke sebuah tempat yang keren banget, yaitu sebuah danau kecil yang berada di bawah tanah. Cara masuknya pun cukup ekstrim, yaitu dengan harus merangkak serta terjun dari celah-celah tebing yang sempit. Singkat cerita, mereka pun nyemplung ke bawah sana dan ngojai bertiga di danau itu. Setelah itu mereka bertiga tiba di persimpangan di mana Aron akan mengambil jalur yang berbeda. Mereka pun berpisah.
Sebelum berpisah mereka selfie buat kenang-kenangan, lalu Meghan dan Christine mengundang Aaron untuk mampir ke acara pesta yang akan diadakan di sebuah motel bernama Green River. Lalu Aaron melanjutkan perjalanan melewati tebing-tebing sempit di sebuah spot bernama Blue John Canyon, hingga dia menemukan sebuah turunan terjal. Saat hendak turun, sungguh malang nasib tak bisa ditolak, manusia berkehendak namun Tuhan yang punya kodrat. Saat melalui lorong-lorong ngarai sempit, tiba-tiba sebuah batu yang diinjak Aaron tampak ooyagan, sehingga membuat Aaron tergelincir lalu terperosok jatuh. Bersamaan dengan Aaron yang terjatuh, batu rese itu pun mengikuti lalu menghimpit tangan Aaron di antara dinding-dinding tebing. Aaron pun hanya bisa mager, nggak bisa kemana-mana dan terjebak di lorong ngarai tersebut. Dan inilah saat hitungan 127 jam Aaron Ralston terjebak di lorong-lorong tebing Blue John Canyon dengan luas 350.000 hektar dimulai. Detik pertama Aaron melihat posisi tangannya, Aaron bingung harus berbuat apa. Tidak seperti John Wick yang selalu siap menghadapi masalah di segala situasi, karena Aaron hanya manusia biasa yang pasti ripuh dibeli masalah seperti ini. Aaron mencoba mendorong batu rese tersebut dengan bahunya, mengangkat, menendang, mengulik-ngulik berbagai posisi kepala, pundak, lutut, kaki agar bisa terbebas dari jepitan batu tersebut. Namun semua tampak sia-sia, batu itu sama sekali tidak bergerak. Usaha pertamanya pun percuma. Teringat Meghan dan Christine, berharap mereka belum pergi terlalu jauh, Aaron lalu berteriak memanggil-manggil nama mereka, berharap mereka bisa mendengar suaranya. Begitu kerasnya Aaron mengajak robok, tetapi hal itu tampak sia-sia. Aaron lalu mengeluarkan segala peralatan yang dia bawa dan mulai berpikir alat dan cara untuk membebaskan dirinya. Dari semua alat yang dilihat Aaron, dia mengambil sebuah pisau lipat lalu mencoba mengkikis batu dengan pisau tersebut. Hingga larut malam tiba, Aaron pun masih sibuk menggesek-gesek batu dengan pisau tersebut sampai dia lupa sholat maghrib. Akan tetapi usahanya itu kembali sia-sia. Aaron pun berhenti melakukannya. Di sini, kenapa ketinggalan pisau serbaguna di adegan awal film menjadi krusial di film ini? Andai tidak tertinggal, mungkin judul film ini hanyalah 24 jam. Hingga minggu subuh Aaron sadar bahwa dia akan berada di sana untuk waktu yang belum bisa ditentukan. Dia lalu mengikatkan tali di salah satu batu, membuat sanggahan untuk dirinya, semacam tempat tidur darurat dari seutas tali, agar dia bisa beristirahat. Setelah itu, terlihat raut wajah Aaron yang sangat kelelahan. Aaron berusaha memejamkan mata dengan menjadikan batu rese itu sebagai bantal. Tiba-tiba pikirannya menerawang, andai begini, andai begitu. Dia lalu mengenang kisah masa kecil saat dia sering diajak ayahnya berpergian ke Taman Nasional Canyonland. Khawatir dirinya tidak selamat, Aaron membuat sebuah video diari curcol ke sana kemari sekaligus menceritakan kondisi dirinya saat ini. Aaron bercerita tentang kedua orang tuanya lalu menitipkan pesan kepada siapapun yang menemukan video rekaman tersebut agar diberikan kepada kedua orang tuanya. Malam pun tiba, Aaron mengisi perutnya dengan makanan ala kadarnya yang dia bawa dari rumah. Lalu dia membayangkan seandainya dia tidak mengalami apa yang dialaminya saat ini. Dia pasti sedang asik abok-abokan di pesta miras dengan Meghan dan Christie. Memang terkadang Tuhan memberikan kita kesusahan agar kita terhindar dari kemaksiatan. Lalu dia melihat bayangan ayah ibunya dan mengingat bahwa kesalahan dia adalah ketika dia pergi, dia tidak memberitahukan kepada siapapun termasuk kedua orang tuanya. Dan malam itu pun begitu dingin hingga tubuh Aaron menggigil. Setelah terjebak 2 hari, jiwa survival Aaron belum habis. Aaron kembali mencoba dengan mengikatkan tali kepada batu rese itu. Dia mencoba menggunakan berat tubuhnya untuk membuat batu itu bergeser. Namun, setelah berkali-kali ampruk-amprukan, lagi-lagi semua itu tampak masih sia-sia. Karena sudah sangat magabut, lalu dia kembali ngevlog dan menjelaskan cara yang tadi dia usahakan. Di sana dia menjelaskan supaya pembebasan dirinya berhasil dibutuhkan minimal 8 orang strong agar batu itu bisa terangkat. Dan Aaron pun curhat sisa air minumnya hanya tinggal 150 ml, sehingga dia mulai menampung air kencingnya untuk diminum. Lalu, tak lupa dia pun memberitahukan perihal pisau serbagunanya yang ketinggalan. Dia mengingatkan jangan pernah membeli barang murahan apalagi di toko-toko pinggir jalan yang tertulis 10.003. Senin pun menuju malam, terlihat adegan Aaron sedang tertidur lelap. Dalam mimpi itu terlihat dia sedang menghayal bahwa dirinya memiliki seorang istri cantik bernama Jessica. Lalu tiba-tiba suara geledek menggelegar membangunkannya.
Ya, hujan deras langsung menghujani tempat Aaron. Aaron membuka tutup botol untuk menampung air. Namun, tiba-tiba air bah masuk ke seluruh ruang-ruang rangai di mana Aaron berada. Aaron pun hampir kelelep dan modar, namun dia malah mencoba memanfaatkan air untuk melepaskan tangannya dari himpitan batu besar tersebut. Dan akhirnya usaha itu berhasil. Alhamdulillah. Kemudian Aaron berlari keluar Taman Nasional Canyonland dengan tertatih-tatih melewati bukit-bukit bebatuan yang sekarang basah. Dia pun tiba di mobilnya dengan tangan terluka. Dia memaksa langsung mengendari mobilnya hingga tiba di rumah Jessica. Saat Aaron mengetuk pintu, terlihat Jessica membuka pintu. Aaron seperti ingin mengatakan sesuatu, namun seperti ada yang menghalanginya, dan Jessica pun kembali menutup pintu. Tiba-tiba ternyata Doi bermimpi dan Aaron pun menangis. Sudah 3 hari Aaron terjebak di lokasi tersebut. Aaron kembali ngevlog mencoba menghibur dirinya sendiri dengan berpura-pura menjadi seorang pembawa acara televisi dan ngomong ngalor ngidul. Kemudian dia meminta maaf kepada ibunya yang dia mengaku sudah berkali-kali tidak pernah mengangkat telepon dari ibunya. Aaron lalu meminta maaf kepada kedua orang tuanya dan mengatakan dia sangat menyayangi mereka, dan mengatakan kedua orang tuanya itu telah banyak memberikan kasih sayang dan kebahagiaan kepada dirinya, dan hubungannya seperti saat ini dikarenakan dirinya yang tidak bersyukur, dan Aaron lah yang abai kepada kedua orang tuanya dengan melakukan segala sesuatu sesuka hatinya. Aaron pun mengatakan, I love you guys. Aaron lalu meminum persediaan terakhir air minumnya. Tiba-tiba Aaron seperti terkena serangan jantung. Jantungnya berdegup kencang. Aaron mengerang kesakitan di bagian dadanya. Aaron mencoba menghentikan efek serangan jantung itu dengan menusukkan pisau ke urat-urat di lengannya. Mendadak serangan jantung pada Aaron pun mereda. Jujur Mimin gak paham apa hubungannya antara serangan jantung dengan menusuk lengan seperti yang dilakukan Aaron. Coba teman-teman googling sendiri ya. Lanjut ke cerita, Rabu pun tiba. Terlihat Aaron yang sudah kehabisan air minum sedang meminum air kencingnya sendiri. Aaron terlihat sangat menikmati minuman tersebut. Karena sedang tidak banyak kerjaan, Aaron memutar rekaman video kamera saat sedang bersama Megan dan Christine, membulak-baliknya berkali-kali. Lalu dia membuat grafiti bertulis namanya di dinding tebing dengan menggunakan pisau. Ya, sejenis tulisan Mimin dulu di bangku sekolah. Kalau nggak tulisannya Aaron Wasir, mungkin tulisannya Tuti dan Aaron Forever. Setelah selesai, Aaron merebahkan dirinya dan kembali menghayal memiliki istri bernama Jessica, di mana dalam khayalan itu Jessica mengatakan bahwa dia akan meninggalkan Aaron. Namun Aaron hanya mager dan kuulen duduk. Lalu khayalannya berpindah di mana saat pertama kali Jessica mengatakan dirinya jatuh cinta kepada Aaron, dan Mimin pun bangga sama si AA karena beliau ditembak cewek bukan nembak cewek. Mungkin teman-teman bingung dengan maksud sutradara menampilkan khayalan-khayalan ini. Sebenarnya ini dimaksudkan sutradara untuk menjelaskan kepada penonton tentang karakter si Aaron, yang seperti di awal Mimin sampaikan, dia ini tipe yang antisosial, doyan menyendiri dan cenderung bodoh amat sama orang, termasuk orang-orang yang Aaron tahu betul bahwa mereka mencintai dirinya. 8:20 pagi, Aaron sudah kalut, namun tampak belum ingin mati. Dia kembali menggunakan pisau mencoba mengikis batu-batu besar yang tentunya hal itu sia-sia. Kelelahan Aaron pun berhenti dan tertidur. Tiba-tiba dia terbangun saat sebuah cahaya terang memancar ke wajah Aaron. Aaron kembali berhayal di mana dia melihat seorang anak kecil yang ternyata dalam benaknya itu adalah sosok anaknya di masa depan. Aaron lalu menangis saat melihat anak yang begitu lucu. Lalu dia pun membayangkan dirinya menggendong anak tersebut. Saat hayalannya pergi, semangat hidupnya kembali muncul. Jiwa survivalnya mencapai puncak ubun-ubun hingga membabi buta. Dia terlihat menarik lengannya sekuat-kuatnya. Loh. Ya, dia mematahkan tangannya dengan menjadikan batu itu sebagai tuas. Dia menarik terus tangannya, terus dan terus berapa lapis ratusan hingga terdengar suara. Aduh, anjir, Rino. Tangannya pun patah, lalu Aaron menjerit bahagia. Tugas pertama sudah selesai dan Anda pasti Lino melihatnya. Tangan Aaron belum terlepas dari batu tersebut. Masih ada kulit yang menempel sehingga belum bisa ditarik. Apa? Kulit? Iya kulit. Maksud lo Min? Iya tulangnya kan patah. Pas mau ditarik nggak bisa dong. Kan kulitnya masih ngagupayan menempel. Jadi harus diapain Min? Ya you know lah, kulitnya digunting. Kebayang nggak sih?
Untuk melepaskan tangannya, Aaron lalu memotong kulitnya dengan pisau kawenan mintul. Ya Allah, kasihan Bayi Mimin sedih. Sungguh nggak terbayang sakitnya apa yang dirasakan Aaron. Namun karena dia sudah merasa kagok edan dengan membayangkan wajah anak di masa depannya, dia pun ngegas terus membelek tangannya hingga terlepas. Aaron tampak shock melihat tangannya ketinggalan di batu. Nggak kebayangkan kalau teman makan di food court kita mah HP yang ketinggalan. Kalau si Aaron ini mah tangannya yang ketinggalan, HP-nya mah ada di tas. Aaron lantas membungkus tunggu lengannya untuk mencegah darahnya bercucuran dan mengambil gambar batu besar itu. Lalu dia menghadap ke arah batu, menjepit tangannya dan mengucapkan hatur nuhun. Scene ini menggambarkan betapa Aaron bersyukur karena batu itu telah melepaskannya, dan terutama batu itu telah memberikan banyak sekali pelajaran serta perenungan pada dirinya untuk bisa menjadi manusia yang lebih baik. Aaron melangkah keluar rangai dengan terpogoh-pogoh. Dia berjalan dengan tangan bercucuran darah hingga akhirnya dia menemukan tebing terjal. Dengan menggunakan satu tangan dia pun menuruni tebing tersebut dan alhamdulillah berhasil. Aaron lalu melihat genangan air dan langsung menenggelamkan kepalanya. Aaron melanjutkan perjalanan di tengah cuaca yang panas hingga akhirnya dia melihat sebuah keluarga yang terdiri dari papa, mama, dan anak yang sedang melakukan hiking di sana. Aaron pun langsung teriak minta tolong. Alhamdulillah nggak seperti film-film survivor lainnya yang mana biasa mereka suka sosokan nggak ngedengar. Kali ini mereka melihat dan mendengar dan langsung menghampiri Aaron. Setelah Aaron diberi minum dan coklat Silver Queen, mereka melanjutkan perjalanan dengan ditemani keluarga itu. Khawatir dengan kondisi Aaron, si ibu dan si anak lantas berlari meninggalkan Aaron mencoba mencari bantuan. Tak lama datang pendaki-pendaki lainnya memberikan bantuan. Lalu muncul sebuah helikopter untuk menyelamatkan Aaron. Jujur di sini Mimin sangat terharu dan Mimin bisa merasakan perjuangan berat si Aaron dan bagaimana rasanya bisa selamat darinya. Aaron langsung menaiki helikopter tersebut dan pergi terbang bersamanya, dan film pun gelap. Pada scene akhir terlihat Aaron yang belum berhenti bertualang. Dia terlihat mendaki gunung salju dengan menggunakan satu tangan. Aaron tetap bisa berenang dengan satu tangannya. Namun terlihat perbedaan besar di mana kini Aaron seperti menemukan lagi kehangatan dengan papa, mama, serta keluarganya. Dan Aaron telah berhasil mewujudkan khayalannya saat terjebak di Grand Canyon Land, di mana saat ini dia telah memiliki seorang istri bernama Jessica dan seorang anak laki-laki, di mana khayalan itulah yang membuatnya berjuang untuk bertahan hidup. Dan film pun udahan. Sedikit komentar dari Mimin mengenai film ini. Film yang mendapatkan 6 nominasi Academy Award ini benar-benar menginspirasi banyak anak muda. Tidak hanya untuk lebih menghargai kehidupan dan keluarga, tapi juga untuk lebih optimis dan cerdas dalam bertahan hidup walaupun sudah berada di ujung kematian. Mimin sarankan kepada teman-teman untuk menonton film ini versi fullnya, karena di sana teman-teman akan dibuat merasakan getirnya andai berada di posisi si Aaron. Yang luar biasa, film ini hampir hanya berlokasi di satu titik yang itu-itu aja. Namun, sang sutradara berhasil membangun karakter Aaron yang membuat penontonnya peduli dengan nasib yang akan terjadi kepada Aaron. Sekali lagi, ini adalah film yang sangat direkomendasikan oleh Mimin. Hikmah yang bisa kita ambil dari film ini adalah: pertama, biasakan kalau Anda berencana pergi ke suatu tempat, kabarilah beberapa orang terdekat Anda supaya kalau terjadi apa-apa dengan Anda, mereka bisa tahu kemana harus mencari Anda. Kedua, hargai kehidupan keluarga Anda karena Anda baru akan merasa kehilangan saat mereka tidak berada di samping Anda. Terakhir, Tuhan adalah segala penentu takdir. Namun, tugas manusia adalah terus berusaha berjuang dan jangan pernah putus asa seberat apapun permasalahan yang Anda hadapi dalam hidup. Mungkin segini aja review Mimin kali ini. Semoga teman-teman terhibur ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar teman-teman nggak ketinggalan video-video selanjutnya dari Mimin. Akhir kata, Mimin ucapkan terima kasih sudah menonton. Keep cool dan gaul kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.